Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya. Tanyakan kepada siapapun, apakah Anda ingin hidup bahagia? Maka kita akan mendapatkan jawaban positif, ya. Dan tanyakan kepada siapapun, apakah Anda ingin hidup menderita? Maka kita akan mendapatkan jawaban negatif, tidak. Pertanyaannya adalah, apakah kebahagiaan itu bersifat materi atau transenden? Para filsuf sejak lama berusaha menjawab pertanyaan ini melalui berbagai pendekatan. Dengan perspektif psikologis filosofis, dapat dipahami bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil tunggal dari satu dimensi, melainkan buah dari harmoni antar dimensi kehidupan manusia. Hamzah Yusuf, seorang ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer asal Amerika, menekankan bahwa krisis kebahagiaan modern berakar pada keterputusan manusia dari makna dan tujuan hidup yang sejati. Menurutnya, masyarakat modern sering terjebak pada penyakit hati yang lahir dari keserakahan, iri hati, dan kelalaian terhadap Tuhan. Dalam salah satu ceramahnya, ia menyatakan, "The heart is the vessel of your happiness, and if it is sick, nothing in the world will fill it." Hati adalah wadah kebahagiaanmu, dan jika ia sakit, tidak ada apapun di dunia ini yang akan memenuhinya. Bagi Hamzah Yusuf, kebahagiaan sejati adalah harmoni dari tubuh yang sehat, hubungan sosial yang tulus, akal yang tercerahkan, dan hati yang suci yang selalu mengingat Allah. Yang pertama, kebahagiaan lahiriah. Kebahagiaan pada tingkat lahiriah berkaitan erat dengan kenikmatan tubuh, makanan, kesehatan, kenyamanan, dan keindahan. Namun, para filsuf sejak zaman klasik telah mengingatkan bahwa kenikmatan semacam ini hanya bersifat sementara. Epicurus misalnya menyatakan, "Pleasure is the beginning and the end of the blessed life." Kenikmatan adalah awal dan akhir dari hidup yang diberkahi. Namun, ia juga menekankan bahwa kenikmatan yang sejati bukanlah kesenangan berlebihan, melainkan hidup yang bebas dari penderitaan tubuh dan gangguan jiwa. Filsuf Muslim seperti Ibnu Maskawi menegaskan hal ini dalam bentuk yang lebih substansial. As-sa'adatul haqiqiyatu la takunu biladzatil badan, bal biladzatin nafsil aqilah. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada kenikmatan jasmani, melainkan pada kenikmatan jiwa yang berakal. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh hanyalah instrumen, bukan tujuan. Kebahagiaan lahiriah bisa menjadi pijakan, tetapi tidak boleh menjadi pusat pencarian hidup. Yang kedua, kebahagiaan sosial. Dalam konteks sosial, kebahagiaan seringkali diasosiasikan dengan penerimaan, pengakuan, dan cinta dari orang lain. Akan tetapi, dalam kehidupan sosial terdapat dua bentuk relasi, yaitu relasi instrumental dan relasi autentik. Relasi instrumental adalah hubungan yang dibangun berdasarkan manfaat semata, di mana manusia saling memperalat untuk tujuan egoistik. Sebaliknya, relasi autentik berakar pada pengakuan terhadap eksistensi orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai alat. Martin Buber menyatakan, "All real living is meeting,
semua kehidupan yang sejati adalah perjumpaan. Relasi autentik membawa manusia pada pengalaman eksistensial yang membahagiakan, karena ia merasa menjadi bagian dari makna yang lebih besar, bukan sekedar roda ekonomi atau objek sosial. Yang ketiga, kebahagiaan intelektual. Filsuf seperti Aristoteles meletakkan kebahagiaan tertinggi dalam aktivitas rasional, yang menurutnya adalah bentuk paling sempurna dari kehidupan manusia. Dalam Nicomachean Ethics, dia menulis, "Happiness is an activity of soul in accordance with perfect virtue." Kebahagiaan adalah aktivitas jiwa sesuai dengan kebajikan yang sempurna. Demikian pula Al-Farabi menyatakan pentingnya perenungan akal terhadap wujud. As-sa'adatul quswa la tunalu illa bita'ammulil aqliyyi fil mawjudati wa ilaliha. Kebahagiaan tertinggi tidak dapat diraih kecuali melalui perenungan akal terhadap realitas-realitas yang ada dan sebab-sebabnya. 4. Kebahagiaan spiritual. Dimensi spiritual adalah inti terdalam pencarian kebahagiaan. Hamzah Yusuf sering mengingatkan bahwa sumber kebahagiaan sejati adalah kesadaran bahwa hidup ini adalah perjalanan kembali kepada Tuhan. Ia mengutip ajaran para ulama klasik bahwa dunia hanyalah ladang untuk akhirat, dan bahwa penderitaan hidup akan terasa ringan jika hati dipenuhi cinta kepada Tuhan. Jalaluddin Rumi menyatakan, "Man lam yaduk ta'mal wisali bi rabbih fa kaifa yudriku makna sa'adah." Siapa yang belum pernah merasakan manisnya perjumpaan dengan Tuhannya, bagaimana mungkin ia memahami makna kebahagiaan? Dan Imam Al-Ghazali menjelaskan, "Inna sa'adata kullaha fi ma'rifatillah wasyaqawata kullaha fil ghaflati anhu." Sesungguhnya seluruh kebahagiaan ada dalam mengenal Allah, dan seluruh kesengsaraan ada dalam lalai darinya. Melalui pendekatan psikologis filosofis yang diwarnai pemikiran Hamzah Yusuf, jelas bahwa kebahagiaan bukanlah sekedar kondisi emosional atau hasil dari pencapaian material. Ia adalah harmoni dari tubuh yang sehat, hubungan sosial yang tulus, akal yang tercerahkan, dan hati yang suci yang selalu mengingat Allah. Maka dalam mencari kebahagiaan, kita perlu menyeimbangkan antara relasi lahiriah dan batiniah, antara kehidupan dunia dan akhirat, antara yang sementara dan yang abadi. Inilah jalan kebahagiaan yang tidak menyesatkan, karena ia melibatkan seluruh eksistensi manusia secara utuh dan bermakna. Wallahu a'lam bishawab.